Pembelajaran Agenda 1 Pengampu Materi Haji Ada Nuryani, MSI. Kegiatan diskusi kelompok membahas tentang isu kontemporer. Berikut ini hasil diskusi kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 2, peserta Latsar golongan 3 angkatan 2 BPSDM Provinsi Kalimantan Selatan dari Kabupaten Tanah Laut. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tugas analisis isu kontemporer tentang pembelajaran daring selama masa pandemi COVID-19. Sebelumnya, izinkan saya, Jannatin Ailiyah, selaku Ketua, memperkenalkan anggota-anggota kelompok kami, antara lain Ulfa Ina Rahmawati, Evi Harismasari, Nur Halimah, dan Isela Loviana. Baiklah, akan saya awali pembahasan pada kali ini. COVID-19 tentunya sudah tidak asing di telinga kita. COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh jenis coronavirus baru, yaitu SARS-CoV-2, yang dilaporkan pertama kali di Wuhan, Tiongkok pada tanggal 31 Desember 2019. Saat ini, COVID-19 sudah menjadi pandemi di seluruh negara. Meningkatnya kasus COVID-19 di Indonesia, Presiden Joko Widodo meminta masyarakat melakukan social distancing, termasuk juga masyarakat di Kabupaten Tanah Laut. Kegiatan ini berdampak pada proses pembelajaran yang harus dilakukan secara daring. Pembelajaran daring adalah sistem pembelajaran tanpa tatap muka secara langsung antara guru dan siswa, tetapi dilakukan melalui online yang menggunakan jaringan internet. Pembelajaran daring pada masa pandemi COVID-19, khususnya di Tanah Laut, memunculkan beberapa masalah. Kelompok kami akan melakukan identifikasi masalah, analisis prioritas isu, analisis faktor risiko, dan alternatif pemecahan masalah. Saya Nur Halimah akan menjelaskan tentang identifikasi masalah dan analisis prioritas isu. Seperti yang kita ketahui, ada banyak sekali dampak yang ditimbulkan dari belajar daring, yang mana dampak tersebut tidak hanya dirasakan oleh anak, namun juga dirasakan oleh guru dan orang tua. Berikut ada 3 isu terkait dengan dampak belajar daring yang kami temukan. Yang pertama, pro kontra dari orang tua terhadap pembelajaran daring. Yang kedua, pembelajaran daring menimbulkan dampak psikologis pada anak. Yang ketiga, keterbatasan jaringan internet yang menghambat pembelajaran daring. Selanjutnya, analisis prioritas isu. Kami menggunakan metode USG atau Urgency, Seriousness, Growth. Metode USG merupakan salah satu alat untuk menyusun urutan prioritas isu yang harus diselesaikan. Caranya dengan menentukan tingkat urgensi, keseriusan, dan perkembangan isu apabila tidak cepat diselesaikan dengan menentukan skala nilai 1-5 atau 1-10. Isu yang memiliki total skor tertinggi merupakan isu prioritas. Pada tabel terdapat 3 isu. Yang pertama, pro kontra dari orang tua terhadap pembelajaran daring dengan kriteria urgensi 3, seriousness 4, dan growth 2, total skor 9. Yang kedua, pembelajaran daring menimbulkan dampak psikologis pada anak dengan kriteria urgensi 5, seriousness 5, dan growth 4 dengan total skor 14. Yang ketiga, keterbatasan jaringan internet
yang menghambat pembelajaran daring dengan kriteria urgensi 2, seriousness 2, dan growth 2 dengan total skor 6. Maka dari ketiga isu tersebut, yang menjadi prioritas isu adalah isu nomor 2 dengan total skor 14, yakni pembelajaran daring menimbulkan dampak psikologis pada anak. Saya Isela Loviana, SPSI MPSI. Saya akan menjelaskan bagian analisis sampai ke akar dengan menggunakan Fishbone. Isu yang kami angkat mengenai pembelajaran sistem daring menimbulkan dampak psikologis pada anak setelah kami telaah secara bersama, menimbulkan sebab-sebab yang beragam. Salah satunya adalah kognitif, emosi, kebijakan, sosial atau lingkungan, perilaku, sarana dan prasarana. Untuk sebab kognitif, adanya ditemukan low learning. Jadi, low learning atau istilahnya rendahnya penangkapan kemampuan belajar. Setelah ditelaah, adanya rendahnya motivasi, keinginan mereka untuk melakukan pelajaran. Kemudian adanya lost learning. Jadi, hilangnya keinginan untuk belajar bisa disebabkan karena adanya rendah minat belajarnya. Kemudian ketiga, kesulitan memahami pelajaran yang diberikan. Keempat, terbebani oleh tugas yang diberikan oleh sekolah. Kemudian lagi ada sebab emosi. Pertama, anak-anak cenderung sedih, tidak bisa bersosialisasi. Kedua, tuntutan tugas membuat mereka tertekan atau stres. Ketiga, ketakutan akan COVID-19 yang tidak ada kepastiannya. Keempat, rasa kesepian yang anak-anak alami. Kelima, kebingungan akan tugas yang diberikan oleh sekolah. Kemudian ada aspek kebijakan. 1. Sistem pendidikan berorientasi pada kuantitas. Sistem pendidikan Indonesia yang berorientasi pada kuantitas atau nilai akan menjadi suatu masalah atau tekanan bagi anak. Kedua, inkonsistensi sistem daring. Terkadang perubahan sistem atau perubahan jadwal maupun kebijakan membuat anak terkadang bingung. 3. Padatnya kurikulum yang harus diberikan guru cenderung akan membuat anak merasa tertekan. Kemudian ada sebab sosial. 1. Aktivitas terbatas. Aktivitas terbatas dikarenakan tiadanya ekstrakurikuler di sekolah. Yang tadinya anak mungkin bisa beraktivitas melakukan kegiatan lainnya bersama teman-teman, sekarang tidak ada lagi. Kemudian juga adanya terbatas interaksi dengan teman-teman sebaya, tidak lagi melakukan interaksi secara intens seperti di sekolah. Kedua, keterbatasan pemahaman orang tua terhadap sistem daring. Ketiga, tuntutan mendapat nilai bagus, baik itu dari guru maupun orang tua. Keempat, latar belakang pendidikan orang tua. Latar belakang pendidikan orang tua yang sangat beragam, sangat mempengaruhi terhadap kemampuan atau tingkat stres anak. Jadi kadang-kadang mereka merasa orang tua tidak bisa mengajari secara sepenuhnya karena mungkin pendidikannya tidak terlalu tinggi. Kelima, keterbatasan dukungan orang tua. Ada orang tua yang bekerja akhirnya tidak bisa intens memberi bimbingan secara lebih intens untuk anak yang memerlukan bimbingan pelajaran selama daring. Kemudian ada sebab perilaku, kesulitan manajemen waktu, di mana anak-anak terkadang bingung untuk memanajemen waktu dari satu tugas dengan tugas lainnya atau satu kegiatan dengan kegiatan lainnya. 2. Kecanduan gadget. Perilaku gadget atau kecanduan gadget ini yang dimaksud karena adanya anak-anak yang
memiliki HP yang tadinya niatnya untuk melakukan pelajaran daring, akhirnya menggunakan gadget untuk menghilangkan kesepian atau melakukan aktivitas lain, tapi akhirnya menjadi bermain game online dan lain-lain. Kemudian tidak mandiri anak-anak akhirnya menuntut untuk selalu diberi perhatian atau selalu diberi bantuan oleh orang tua untuk menyelesaikan tugas sekolah. Keempat, tidak maksimal melaksanakan tugas. Akhirnya mungkin tugas yang harus diberikan tidak sepenuhnya dilakukan karena merasa ada yang tidak diketahui atau mungkin merasa waktu tidak cukup dan lain-lain. Kemudian ada sebab sarana prasarana. Keterbatasan gadget bisa jadi juga dimiliki oleh orang tua sehingga tidak bisa memfasilitasi sistem daring yang diberikan. Kedua, keterbatasan guru menjelaskan. Keterbatasan waktu dan keterbatasan guru menjelaskan secara detail pelajaran-pelajaran yang diberikan. Ketiga, keterbatasan sinyal internet. Ada daerah-daerah yang mungkin tidak mendapatkan sinyal yang bagus sehingga sangat mempengaruhi dalam pembelajaran. Keempat, keterbatasan komunikasi dua arah. Karena sistem daring hanya diberikan kepada guru, tentu saja itu akan menjadi satu kendala karena anak tidak bisa bertanya secara langsung dan orang guru tidak bisa interaksi secara langsung dengan anak. Kelima, pemahaman teknologi belum maksimal oleh tenaga pendidik. Kadang ada tenaga pendidik yang mungkin sudah cukup berumur yang tidak familiar dengan HP, akhirnya memiliki kendala untuk memaksimalkan sistem daring. Baiklah, saya Ulpah akan melanjutkan penjelasan tentang pemecahan masalah. Pada pemecahan masalah, kami menggunakan analisis SWOT atau SWOT. SWOT adalah singkatan dari strength, kekuatan, weakness, kelemahan, opportunity, peluang, dan threats, ancaman. Analisis SWOT mengatur kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman utama ke dalam daftar yang terorganisir. Analisis SWOT, yaitu kekuatan dan kelemahan, adalah kedua hal atau poin penting yang berasal dari internal. Sedangkan untuk kelemahan dan ancaman adalah hal eksternal yang mempengaruhi isu. Berdasarkan isu yang diangkat tadi, analisis SWOT-nya adalah untuk kekuatan, yaitu anak lebih banyak waktu bersama keluarga, tetap dapat menjaga kesehatan selama pandemi COVID-19, yaitu dengan berada di rumah saja. Orang tua merasa aman dalam memantau anak, menjadi terbiasa menggunakan teknologi atau aplikasi selama pembelajaran daring. Pembelajaran menjadi lebih fleksibel. Untuk kelemahan, yaitu anak kesulitan dalam sistem pembelajaran daring, berisiko pada penurunan kognitif anak, berisiko pada emosi anak yang negatif, berisiko pada perilaku anak yang cenderung negatif. Dari segi peluang, yaitu orang tua mendukung sistem pembelajaran daring, melatih anak agar lebih disiplin dan bertanggung jawab terhadap tugasnya, peningkatan kemampuan informasi teknologi, peningkatan kemampuan tenaga pendidik dan orang tua terhadap penggunaan media pembelajaran daring. Dan dari segi ancaman, yaitu anak sulit berkonsentrasi dalam sistem pembelajaran daring, kondisi ekonomi orang tua untuk mendukung pembelajaran daring, penyalahgunaan gadget oleh anak di luar pembelajaran daring, keterbatasan aktivitas menimbulkan masalah pada anak. Saya, Evi Karismasari, akan menjelaskan alternatif solusi. Dari analisis SWOT tadi, kami mendiskusikan alternatif strategi. Yang pertama, strategi Strength Opportunity adalah strategi yang mengoptimalkan kekuatan internal dan memanfaatkan peluang eksternal.
Alternatif strategi strength opportunity yaitu dapat meningkatkan pemahaman tenaga pendidik dan orang tua terhadap penggunaan media pembelajaran daring. Kemudian, strategi weakness opportunity adalah strategi untuk meminimalkan kelemahan yang ada untuk memanfaatkan peluang eksternal. Alternatif strategi weakness opportunity yaitu orang tua dapat memberikan dukungan psikologis pada anak berupa memfasilitasi kenyamanan anak dalam belajar. Adanya bimbingan psikologis untuk mengatasi masalah psikologis pada anak akibat daring. Selanjutnya, strategi strength trait adalah strategi untuk mengoptimalkan kekuatan internal yang dimiliki dalam mengantisipasi ancaman. Alternatif strategi strength trait yaitu memberikan arahan terhadap pentingnya minat dan motivasi belajar pada anak. Dan yang terakhir, strategi weakness trait adalah strategi meminimalkan kelemahan internal dan menghindari ancaman eksternal. Alternatif strategi weakness trait yaitu membekali tenaga pendidik dalam mempersiapkan aplikasi daring yang lebih menarik dan efektif. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.